Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Jadi diabetes mellitus itu atau yang dikenal sama orang tuh sakit gula, itu definisinya adalah penyakit gangguan metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang ditandai oleh kerusakan sekresi insulin, kerja insulin, atau bisa keduanya. Baik, jadi gejalanya itu ada dua, gejala khas yaitu meliputi poliuri, polidipsi, polifagi, dan disertai dengan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi poliuri sendiri itu adalah seringnya buang kecil tengah malam, lagi anak-anak tidur tiba-tiba tengah malam kebangun untuk buang kecil. Kemudian polidipsi itu sering rasa haus. Kemudian polifagi itu seringnya kita sudah makan kok rasa lapar terus melanda gitu. Dan gejala tidak khasnya itu ada seperti lemas, kesemutan, terus luka yang sulit sembuh, ya, kemudian mata kabur, itu gejala tidak khas. Dan pada laki-laki itu biasanya disertai oleh adanya disfungsi ereksi, ya. Kemudian kalau pada wanita itu ada pruritus vulva. Baik, jadi klasifikasinya sendiri itu ada DM tipe 1, DM tipe 2, kemudian DM tipe lain, dan DM gestasional atau DM pada kehamilan. Jadi DM tipe 1 itu memang kerusakannya itu sekresi insulin yang absolut. Kemudian kalau yang DM tipe 2 itu biasanya kerusakan insulinnya itu yang relatif. DM tipe lain itu bisa karena obat-obatan, bisa karena penyakit eksokrin pankreas, dan diabetes pada kehamilan, ya, begitu. Baik, kalau penyebabnya sendiri itu seperti lifestyle, ya, gaya hidup itu biasanya mengalami kurangnya olahraga, kemudian makan makanan junk food yang lebih seringnya, ya, terus kemudian obesitas. Terus kalau pada DM tipe 1 itu lebih ke gen, ya, gen atau biasanya pada anak remaja. Jadi faktor risikonya itu seseorang terkena diabetes itu seperti tipe 1 tadi yang saya sebutkan tadi, itu dari gen, kemudian anak usia remaja biasanya faktor risikonya, terus kemudian dari orang tua tadi, ya, yang gen tadi, kalau dari tipe 1 itu. Jadi ada keluarga yang mengalami diabetes tipe 1, itu yang tipe 1. Kalau yang tipe 2 itu biasanya tadi saya bilang lifestyle, gaya hidup. Dia obesitas, jarang olahraga, kemudian usia biasanya di atas 45 tahun. Kemudian memang ada juga riwayat keluarga yang mengalami DM tipe 2 sebelumnya. Baik, jadi kalau seorang dokter menegakkan suatu diagnosis dari diabetes sendiri, itu ada pemeriksaan tertentu, misalnya pemeriksaan gula darah sewaktu, ya. Gula darah sewaktu di atas 200 mg per desiliter disertai dengan gejala khas tadi yang saya sebutkan tadi, gejala khasnya itu. Kemudian bisa juga dari gula darah puasa di atas 126 mg per desiliter disertai dengan gejala khas. Penegakan diagnosis DM itu salah satunya bisa dari 2 jam, pemberian 2 jam setelah makan yang diberikan beban glukosa 75 gram disertai dengan gejala khas. Jadi intinya itu seorang dokter itu menegakkan suatu diagnosis diabetes itu dengan kriteria tadi, gejala khasnya seperti apa, kemudian kita curiga ke arah diabetes, itu baru kita pemeriksaan gula darah. Nah, dikatakan tadi hiperglikemik, ya, itu artinya suatu gula darah yang terlampau tinggi, artinya di atas 200 mg per desiliter tadi saya sebutkan untuk gula darah sewaktu. Artinya sewaktu itu kita bisa ngambil sampel darah kapan saja, kapan kita mau. Kalau gula darah puasa itu pasien disuruh puasa dulu, ya. Puasa tidak boleh makan atau minum manis, tapi boleh minum air putih biasa, begitu. Baik, pengobatan sendiri diabetes itu sebenarnya tergantung dari si pasiennya ini, ya.
kadang-kadang itu pasien-pasien diabetes itu terlalu agak bandel sedikit untuk biar terkontrol gulanya. Kadang-kadang itu pengobatan itu sebenarnya salah satunya itu lifestyle ya, gaya hidup seperti makan junk food, kemudian olahraga, itu harus dilakukan karena kalau tidak tetap tidak akan terkontrol gula darah itu. Jadi seperti olahraga ya, kemudian kurangi makanan junk food ya, kemudian turunkan berat badan ya. Kemudian yang berikutnya itu pengobatan dengan pengobatan bisa obat makan, bisa dengan pemberian insulin. Tapi alangkah baiknya saya sarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam di ahlinya di rumah sakit. Dan satu lagi saya ingatkan untuk teman-teman di luar yang memang punya gejala khas yang tadi saya sebutkan itu, dimohon untuk konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam atau minimal ke dokter umum ya, untuk kita bisa tangani pengobatan selanjutnya. Dan komplikasi yang terjadi pada diabetes ya itu ada dua, itu ada yang akut itu mendadak, tiba-tiba atau mendadak ya sama aja. Jadi itu tiba-tiba gula darahnya tinggi, kemudian ada benda keton di dalam urin atau darah ya, kemudian peningkatan osmolaritas tapi bukan ketotik gitu. Kalau yang gejala komplikasi kronis yaitu seperti ada masalah di ginjal ya, kemudian mata sering kabur ya, jadi ada retinopati diabetik, ada neuropati diabetik ya, atau neuropati diabetik yang sering kesemutan seperti itu. Oke dokter, terima kasih banyak dok. Baik ya. Dok, mitos atau fakta penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah, benar nggak sih? Kalau itu mitos ya, karena penderita diabetes itu boleh menyumbangkan darahnya, boleh mengikuti kegiatan donor darah ya, kecuali memang ada kriteria memang untuk untuk seseorang melakukan donor darah, misalnya tensinya ya tidak boleh rendah, tidak boleh juga tinggi ya. Kemudian kalau untuk penderita DM sendiri itu tidak ada pengecualian untuk dilakukan donor darah. Dok, mitos atau fakta perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil? Kalau itu mitos ya, karena kalau penyandang diabetes dengan kehamilan itu tetap bisa dikendalikan untuk kadar gula darahnya, bisa kita arahkan sehingga pasien itu terkontrol dalam gula darahnya. Dok, mitos atau fakta diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan? Oh, itu mitos. Yang faktanya itu jelas kalau pada ibu hamil dengan pasien-pasien diabetes dengan kehamilan ya, itu harus ditangani secara serius ya, karena kalau tidak berdampak pada si janin juga. Mitos atau fakta dok, katanya serai ditaruh di dalam air kelapa terus dibakar dok, katanya dapat menurunkan gula darah yang tinggi dok. Wah, itu mitos ya, karena kalau serai kemudian dibakar, kemudian direbus atau seperti apa, itu menurut saya mitos ya. Jadi penanganan yang sangat baik adalah ketika seseorang memiliki gejala khas tadi yang saya sampaikan tadi, itu segera melakukan konsultasi ke dokter. Siap. Oke dokter, terima kasih banyak dok atas waktunya. Mari dok.